Lu percaya hantu? Atau lebih tepatnya, lu percaya kalau ada makhluk yang bisa beneran bunuh orang? Karena ada satu tempat di Amerika yang konon katanya dihuni sama entitas yang gak cuma gangguin, tapi juga bikin nyawa kita melayang. Namanya Bobby Mackey's Music World. Ada di Wilder, Kentucky. Tempat ini bukan sembarang bar tua, bro. Ini tempat yang katanya jadi gerbang neraka. Dan gue seorang skeptis yang gak gampang percaya sama hal-hal mistis. Malah nekat buat nginep di sana 2 malam. Buat ngebuktiin kalau semua ini cuman mitos. Tapi ternyata yang gue alamin bener-bener bikin gue nyesel seumur hidup. Gue sampai di depan Bobby Mackey sekitar jam 10 malam. Udara di luar dingin dan ada kabut tipis yang bikin suasana makin gak enak. Bangunan tua ini berdiri kokoh, tapi kerasa seperti ada sesuatu yang ngawasin gue dari dalam. Lampu neon di depan bar berkedip-kedip, seakan-akan ada sesuatu yang ganggu aliran listriknya. Gue pelan-pelan datang dan gue mulai buka pintu Bobby Mackey's. Aroma apek bercampur alkohol langsung menyerang hidung gue. Dari luar kelihatan kayak bar tua biasa, tapi begitu masuk ke dalam, atmosfernya udah sangat beda. Ada bau anyep, kayak tanah basah yang udah lama gak kena matahari. Suasana makin mencekam saat gue jalan di tengah ruangan. Lantainya berderit pelan tiap kali gue ngelangkah. Di beberapa sudut ada kursi dan meja yang kayaknya udah gak lama dipakai. Ada bekas noda merah samar di lantai. Entah itu bekas tumpahan minuman atau sesuatu yang lebih buruk. Katanya dulu tempat ini bekas pemakaman dan ada sumur yang dipakai buat ritual pemanggilan setan. Dan banyak kejadian aneh di sini. Dari orang kerasukan, suara tangisan, sampai penampakan sosok hitam dengan mata merah. Gue bawa kamera dan voice recorder. Niatnya sih buat dokumentasi. Awalnya nggak ada yang aneh. Gue bahkan sempat ketawa-ketawa sendiri ngeledekin cerita horor yang beredar. Mana hantunya? Kasih tunjuk dong, kata gue sambil nyalain kamera. Lama-lama jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi tanpa terjadi apa-apa. Tapi tidak lama kemudian, disinilah neraka dimulai. Gue mulai turun ke basement, tempat yang katanya jadi sarang iblis. Ada sumur tua di pojokan, dikasih pagar besi supaya orang nggak bisa deketin sumur itu. Gue deketin kamera ke sumur itu terus bilang, kalau ada yang mau ngomong sekarang atau selamanya diem. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Gue nahan napas, dan entah kenapa udara di basement ini tiba-tiba jadi lebih berat. Hawa dinginnya bukan kayak AC, tapi lebih kayak sesuatu yang menghisap hangat dari tubuh gue. Lama-lama gue semakin merinding. Lalu tiba-tiba suara ketawa lirih kayak suara cewek, tapi gemanya nyebar di seluruh ruangan. Bukan dari satu arah, tapi dari berbagai sudut sekaligus. Gue langsung nengok kanan kiri, panik. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Bulu kuduk gue mulai berdiri. Kamera yang masih nyala tapi gambarnya kayak ngeglitch. Kayak ada sesuatu yang ganggu sinyal kameranya. Pelan-pelan dari dalam sumur itu muncul hembusan asap hitam. Tipis awalnya, tapi makin lama makin pekat. Kayak ada sesuatu di dalam sana yang mulai bangun. Dan saat asap itu keluar lebih banyak, sebuah bayangan mulai terbentuk. 2 mata merah menyala terlihat di tengah-tengah gulungan asap. Tatapan itu bikin jantung gua serasa diremas. Seakan-akan makhluk itu bukan cuman liatin gua, tapi bisa lihat jauh ke dalam pikiran gua sendiri. Gua panik dan gua mulai mundur selangkah. Napas gua makin berat, tapi gua mulai merasakan ketakutan karena sosok itu malah bergerak maju. Asapnya melayang, merayap di lantai seperti tentakel yang mau menangkap mangsa. Berat, dalam, dan semakin dekat. Pergi, bisik suara lirik. Tapi kali ini gue nggak bisa bedain. Apakah suara itu berasal dari luar atau dari dalam kepala gue sendiri? Lantai basement mulai bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang mencoba naik dari dalam tanah. Dan suara ketawa tadi berubah menjadi tangisan. Tangisan yang terdengar kesakitan, makin lama makin nyaring, sampai rasanya kepala gue mau pecah. Cukup! Gue teriak, mencoba kabur, tapi tiba-tiba sesuatu menarik kaki gue. Gue kejeblak jatuh, kepala gue hampir ngebentur lantai. Napas gue tersengal-sengal, dan pas gue nengok ke belakang, asap itu ada di atas gue. Matanya menyala makin terang,
Dari dalam kabutnya muncul tangan hitam panjang dengan jari-jari yang tajam. Gerakannya lambat tapi pasti mulai mengarah ke muka gue. Gue pengen teriak, tapi suara gue ketelan rasa takut dan tiba-tiba blackout. Gue kebangun di lantai bar dengan kepala pusing. Kamera masih nyala, tapi baterainya low. Gue ngecek rekaman tadi malam, tapi anehnya semua kehapus. Sisa cuman suara gue sendiri yang ngomong, "Mana hantunya? Kasih tunjuk dong." Gue sadar gue udah kelewat batas. Tapi entah kenapa, gue malah penasaran lebih jauh. Malam kedua gue balik ke basement. Kali ini gue bawa garam dan air suci buat jaga-jaga. Gue ngidupin kamera dan pelan-pelan deketin sumur. Dan di sanalah dia. Asap itu udah nungguin gue. Tapi kali ini dia nggak sendiri. Ada suara-suara bisikan yang makin lama makin kencang. Keluar. Pergi. Mati. Gue mundur pelan tapi asap itu mulai nyebar. Ngerayap di lantai kayak tangan-tangan gak kasat mata gitu. Ruangan itu bergetar. Lampu di atas kepala gua mulai berkedip cepat. Lalu kilatan cahaya dari lampu yang pecah bikin bayangan di dinding bergerak sendiri. Gue bisa ngelihat jelas. Di antara gulungan asap ada sesuatu yang berdiri. Sosok tinggi dengan mata merah menyala. Bentuknya samar tapi semakin jelas saat dia melangkah keluar dari kegelapan. Kulitnya hitam seperti terbakar. Retakan-retakan di sekujur tubuhnya menyala merah seperti bara api. Nafasnya berat, tiap hembusannya mengeluarkan suara geraman yang gak manusiawi. Gua ngerasa sesuatu neken dada gua, bikin napas gua sesak. Kamera di tangan gua mulai bergetar sendiri, seolah ada yang berusaha merebutnya dari gua. Lantai di bawah kaki gua mulai retak, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah. Keluar! Suara itu bukan bisikan lagi. Itu jeritan. Jeritan ribuan suara yang menyatu jadi satu. Teriakan yang memenuhi ruangan bergema di telinga gua sampai kepala gua sakit. Atapnya semakin pekat. Tangan-tangan hitam mulai menjulur dari dinding, dari lantai, dari sumur. Mereka merayap, bergerak seperti kelabang mencakar udara dan mendekati gua. Gua lempar garam ke depan, berharap itu bisa menghambat mereka. Untuk sesaat memang tangan-tangan itu berhenti, menggeliat seperti kesakitan. Tetapi bayangan hitam itu, dia malah tertawa keras. Tawa serak yang dalam bergema menusuk ke dalam tulang. Gua mundur, tapi langkah gua berat. Seakan ada sesuatu yang nahan. Jari-jari dingin mencengkeram pergelangan kaki gua. Gua nunduk, dan di sanalah sebuah wajah. Bukan satu, banyak. Ratusan wajah berdesakan di lantai. Mata mereka kosong, mulut mereka bergerak seolah sedang menggumamkan sesuatu. Gua teriak nendang sekuat tenaga. Pegangan di kaki gua lepas, tapi tangan lain muncul dari belakang dan nyengkram pundak gua. Dan gua sadar, gua gak sendirian lagi. Tubuh gua terasa kaku, sesuatu menekan tengkuk gua, membisikkan sesuatu yang gak gua mengerti. Tapi satu hal yang gua tahu, dia gak akan ngelepasin. Gue mulai panik dan merogoh air suci di kantong. Lalu mulai nyipratin ke belakang tanpa lihat. Jeritan nyaring menggema lebih kencang dari sebelumnya. Pegangan di pundak gue mulai melemah. Gue gak pikir panjang, langsung lari ke tangga. Tapi entah kenapa tubuh gue kerasa berat banget. Seakan ada beban yang gak kelihatan yang nahanin gue. Langkah gue tersendat, bayangan itu bergerak cepat mendekat dengan kecepatan yang gak masuk akal. Gue langsung lompat ke tangga, ngerangkak naik sambil terus nyipratin air suci ke belakang berharap berhasil. Tangannya hampir mencengkeram kaki gue lagi, tapi ternyata gue sudah berhasil narik tubuh gue ke atas. Begitu gue keluar dari basement, gue banting pintu sekencang mungkin, tapi sebelum nutup, gue sempat lihat ada satu hal yang bikin jantung gue hampir berhenti. Di celah pintu yang hampir tertutup, ada mata merah menyala menatap gue, dan dia tersenyum. Pintu tertutup, suara jeritan langsung hilang, udara kembali sunyi. Gua terhuyung mundur, dada gua naik turun, dengan nafas yang sudah engap. Keringat dingin mengalir di pelipis. Kamera di tangan gua mati total, dan gua sadar satu hal, ini belum selesai. Gua buru-buru keluar dari bangunan Bobby Mackey's, lapas yang masih memburu. Gua masuk mobil, nyalain mesin secepat mungkin. Tapi mungkin ini juga yang pernah kalian lihat ketika kalian di mobil sendirian. Begitu gue lihat ke kaca spion,
Gua hampir pingsan. Di kursi belakang bayangan itu ada di sana. Senyum lebarnya menganga. Matanya menyala merah dalam gelap. Gua nggak bisa teriak. Tenggorokan gua tercekat. Lalu semuanya gelap. Ketika gua bangun, gua ada di kamar gua sendiri. Kamera ada di meja. Semua terasa normal. Dan ya gua berpikir bahwa kejadian ini hanyalah mimpi belaka. Tapi ketika gua nyalain kamera, di layar kamera ada satu rekaman baru. Rekaman gua sendiri.